Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainun, NIM 191148 dari kelas ISD 2F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah komunikasi publik. Apa sih itu komunikasi publik? Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi secara tatap muka atau melalui media. Komunikasi itu lebih sering dikenal dengan public speaking. Dalam sarana komunikasi ada sebuah wadah bergulirnya percakapan yang memerlukan 4 hari. Dalam dunia komunikasi terdiri dari komunikator, pesan, dan komunikan. Semua ini akan bekerja melalui saluran atau yang disebut sebagai media. Dalam komunikasi publik, salah satu titik keberhasilannya terletak pada bagaimana komunikan, dalam hal ini berbicara, dalam menyampaikan pesan agar dapat dipahami dan memahami dengan baik oleh komunikan dalam audiens. Tujuan umumnya yaitu terutama untuk memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas organisasi dan hasil produksi organisasi. Selain itu, komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat di luar organisasi. Komunikasi publik juga dapat digunakan untuk memberi hiburan. Tujuan-tujuan tersebut berhubungan satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan. Di samping adanya tujuan umum, juga terdapat tujuan khusus yang perlu ditetapkan. Tujuan-tujuan khusus ini dijadikan dalam bentuk pernyataan dalam kalimat yang lengkap. Pentingnya kemampuan public speaking. Kemampuan berbicara di depan umum merupakan salah satu kunci meraih kesuksesan di masa mendatang. Pasalnya, dengan kemampuan berbicara di hadapan umum yang baik, seseorang dapat meyakinkan ide dan gagasan kepada orang lain. Ditambah lagi dengan pesatnya teknologi seperti saat ini, di mana kita dapat menyampaikan ide, gagasan, dan solusi terhadap sebuah masalah secara virtual tanpa perlu bertatap muka langsung. Dengan kemudahan teknologi dan kemajuan dan kemampuan public speaking yang mumpuni, apa yang kita sampaikan harus dipahami dengan tepat. Inilah yang disebut public speaking 4.0, yakni memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menyampaikan gagasan dengan tepat. Manfaat komunikasi publik di dunia kerja tenaga IT, yaitu yang pertama, membangun tim. Maksudnya itu, komunikasi yang efektif dan jujur dapat mempersatukan karyawan. Jika staf berbicara satu sama lain di tempat kerja, itu adalah langkah besar untuk membangun tim yang baik. Karyawan yang tidak sabar untuk berbicara dengan rekan kerja mereka lebih bersemangat untuk datang bekerja. Jika mereka tahu bahwa mereka dapat berbicara dengan bos tentang masalah dan bahwa bos akan mendengarkan, itu mengikat mereka pada perusahaan. Komunikasi yang baik membangun tim dan meningkatkan loyalitas karyawan. Yang kedua yaitu membuat segalanya jelas. Instruksi yang membingungkan dan pedoman yang tidak jelas tidak baik untuk semua orang. Saat berkomunikasi dengan karyawan, manajer harus jelas tentang apa yang mereka inginkan dan harapkan. Itu berlaku baik komunikasi melalui rapat, instruksi, tinjauan, kinerja, atau hubungan pegang karyawan. Jika pekerja memahami tugas dan tanggung jawabnya, semua berjalan lebih lancar. Yang ketiga, mengelola keragaman dalam tenaga kerja. Komunikasi yang baik menjadi lebih penting jika tenaga kerjanya beragam, dengan campuran ras, kebangsaan, jenis kelamin, atau kepercayaan dalam pekerjaan. Mudah bagi orang untuk secara tidak sengaja menyinggung satu sama lain. Jika aturan promosi dan tinjauan karyawan tidak jelas, pekerja minoritas mungkin merasa mereka telah didiskriminasi. Kebijakan yang dengan jelas menjelaskan bagaimana perusahaan menerapkan hadiah dan penalti dapat memperjelas masalah. Pedoman yang jelas yang memberitahu karyawan cara memperlakukan satu sama lain membantu menghindari konflik yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu mengatasi masalah.
Komunikasi yang buruk menyebabkan berbagai macam masalah. Dua karyawan menerima interupsi yang saling bertentangan. HR mengeluarkan peringatan tanpa mencari tahu apa masalah sebenarnya. Seorang supervisor tidak menganggapi pertanyaan atau menghindari membahas masalah karyawan. Ini semua adalah contoh komunikasi yang buruk. Keterampilan komunikasi yang baik dan menyelesaikan masalah, atau lebih baik lagi mencegah perkembangan sejak awal. Selanjutnya yaitu bertahan di situasi sulit. Ketika keadaan menjadi sulit, karyawan menjadi gugup. Apakah mereka akan mendapat gaji dalam 6 bulan? Berapa lama mereka harus menunggu sebelum melompat ke kapal? Apakah bos menyamakannya dengan mereka tentang betapa buruknya hal-hal itu? Jika manajemen memalsukan fakta atau menghindari diskusi, hal itu dapat mematikan kepercayaan karyawan pada perusahaan. Berbicara dengan jujur tentang situasi tersebut dapat memperkuat kepercayaan mereka. Perusahaan terbaik tidak menunggu sampai bencana melanda untuk memulai berkomunikasi. Jika perusahaan selama ini jujur dan berkomunikasi secara efektif, mereka memiliki cadangan kepercayaan yang berharga yang digunakan. Seberapa penting sih komunikasi publik bagi tenaga IT? Yaitu dalam sebuah pekerjaan terutama untuk tenaga IT, komunikasi publik sangat mutlak diperlukan dan sangat penting. Tanpa komunikasi publik atau adanya komunikasi yang baik, maka bisa dikatakan mustahil untuk tercapainya tujuan. Hal ini dikarenakan tenaga IT mempunyai tanggung jawab besar dalam teknologi. Profesi ini juga memiliki banyak tuntutan dan diharuskan memiliki multi keahlian. Jika komunikasi publik baik, keahlian para tenaga IT akan terus berkembang dan perusahaan akan memiliki sistem yang kuat berkat dukungan teknisi IT yang berkembang dalam multi talenta ini. Terima kasih, sekian presentasi. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back home.